2020 seakan menjadi momok bagi lebih dari separuh warga dunia. Apalagi jika bukan karena merebaknya virus corona yang hingga kini masih mempengaruhi kehidupan kita. Kemunculan wabah memang sangat umum terjadi di dunia ini. Ada wabah yang ditemukan penyebabnya sehingga bisa diatasi. Tapi ada pula wabah yang hingga kini masih menjadi misteri dalam ilmu pengetahuan. Tahukah Anda, rupanya pernah muncul beberapa wabah aneh yang menyerang manusia, seperti wabah menari, wabah mengantuk, wabah ketawa, dan lain sebagainya. Terdengar bercanda ya pemirsa, tapi jangan salah, wabah ini ternyata cukup mematikan. Berikut ulasannya versi on the spot. Dancing plague atau wabah menari mungkin bisa dibilang sebagai wabah paling nyeleneh yang pernah terjadi dalam sejarah. Jika biasanya wabah menyebabkan rasa sakit dan semacamnya pada si pengidap, wabah ini justru membuat penderitanya menari. Tapi ini sama sekali tidak menyenangkan, karena penderitanya dapat menari tanpa henti. Mereka hanya akan berhenti sampai benar-benar kelelahan atau bahkan meninggal. Awalnya wabah ini hanya terjadi di Prancis, tapi kemudian menyebar hampir merata di seluruh Eropa. Kira-kira dari mana muncul wabah aneh ini? Zaman dulu, diketahui sekitar tahun 1518, ada seorang wanita yang menari-nari seperti orang gila di jalanan. Tak lama kemudian, satu persatu orang-orang mengikuti tarian wanita gila ini hingga akhirnya terkumpul ratusan orang. Mereka semua menari seperti orang hilang akal, tidak berhenti, bahkan tidak makan dan minum. Pada akhirnya, para penari ada yang terluka, kelelahan, hingga meninggal dunia karena serangan jantung dan stroke. Saking misteriusnya, para ilmuwan pun tak mampu mengungkap penyebab dari wabah ini. Bermacam spekulasi pun muncul. Beberapa di antaranya, wabah menari merupakan sebuah kutukan yang didatangkan ke suatu daerah. Ada juga yang mengatakan wabah ini adalah semacam ritual dari aliran kepercayaan tertentu. Baru usai wabah flu Spanyol, dunia digemparkan lagi dengan kemunculan wabah aneh yang dikenal dengan encephalitis lethargica atau wabah mengantuk di era 1920-an. Pengidap akan merasa beberapa gejala seperti demam tinggi, sakit tenggorokan, sakit kepala, lesu, mengantuk, penglihatan buram, hingga tidak sadarkan diri. Dalam kasus yang parah, penderita akan mengalami koma, tubuh membeku, dan bahkan kematian. Wabah ini menyebabkan resiko kematian 40% dan sudah menewaskan sekitar 1 juta jiwa. Sedangkan jutaan pengidap lainnya harus dirawat, beberapa di antaranya juga mengalami kelumpuhan. Hingga kini tak ada satupun yang mengetahui apa penyebabnya, apalagi menemukan bagaimana pengobatannya. Seorang ilmuwan bernama John Oxford, profesor virologi, bahkan menjuluki wabah ini adalah penyakit kuno dan mematikan. Pemirsa, pasti sebagian dari Anda pernah mengalami kondisi tertawa terus-menerus hingga susah berhenti. Ya, jika dalam hitungan menit sih masih terbilang wajar. Tapi wabah yang satu ini bisa membuat Anda tertawa tanpa henti dalam kurun waktu lama. Entah itu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Aneh sekali ya pemirsa. Tapi fenomena ini benar-benar pernah terjadi di Tanzania, Afrika. Wabah ini bermula dari 3 orang siswa yang sedang asyik bercanda dan tertawa, hingga tak bisa berhenti. Akhirnya tawanya pun menular hingga ke satu kelas, satu sekolah, bahkan satu daerah di kawasan ini. Seperti yang kita tahu, tertawa juga memerlukan energi. Maka tak heran pengidapnya merasa kesakitan, sulit bernafas, menangis, bahkan pingsan. Makin mereka berniat untuk menghentikan tawanya, maka mereka semakin tak bisa mengontrol diri sendiri. Wabah yang menyebar hingga ke ratusan orang ini kebanyakan diidap oleh perempuan yang berusia 12 hingga 18 tahun. Banyak pakar yang turun tangan meneliti penyebab wabah ini, tapi tak satupun orang yang bisa menemukan jawabannya. Meski tes medis para penderita sudah dilakukan,
tetap tidak ditemukan infeksi maupun perubahan fisik dari si pengidap. Setelah menyebabkan kekacauan selama 18 bulan, secara misterius, wabah menghilang dengan sendirinya. Ribuan anak di Uganda terserang wabah penyakit aneh yang dijuluki wabah mengangguk. Sesuai namanya, gejala awal penyakit ini adalah kejang-kejang, seperti gerakan mengangguk-angguk. Ada pula yang mengatakan mereka terlihat seperti mengidap penyakit epilepsi. Akibatnya, penderita wabah ini mengalami hilang kendali, konsentrasi, hingga mengalami cacat mental. Anehnya lagi, penyakit ini hanya menyerang anak-anak yang berusia 1 sampai 19 tahun dan kondisi terparahnya dialami oleh anak berusia 3 sampai 11 tahun. Mereka sulit melakukan aktivitas sehari-hari, yang mereka lakukan hanyalah melamun dan tak berdaya. Gejala paling berbahaya adalah mereka bisa saja tiba-tiba membakar sesuatu atau bahkan berjalan sendiri hingga jatuh dan mengalami cedera. Hal inilah yang menyebabkan tewasnya 200 anak di beberapa desa Uganda. Untuk mencegah hal ini, para orang tua pun terpaksa memasuk anak mereka di dalam rumah. Mengerikan sekali ya pemirsa. Total sudah 3.000 anak di Uganda Selatan terjangkit wabah mengangguk sejak tahun 2009. Hingga sekarang penyakit aneh ini belum diketahui pasti penyebab dan obat untuk menanganinya. Pemirsa, siapa nih yang suka kartun Pokemon? Ya, kartun satu ini memang banyak digemari baik oleh anak-anak maupun orang dewasa. Dirilis sejak tahun 1996, baik dari anime, manga, maupun gamesnya masih eksis hingga kini. Namun tahukah Anda bahwa salah satu adegan kartun Pokemon pernah menyebabkan wabah yang membuat 700 anak mengalami kejang tiba-tiba? Peristiwa ini terjadi pada tahun 1997 dan terkenal dengan sebutan Pokemon Shock. Saat itu sebuah tayangan Pokemon berjudul Electric Soldier Porygon menayangkan adegan sebuah ledakan besar yang melibatkan proyeksi warna yang berubah-ubah secara cepat. Proyeksi ini diperkirakan memiliki kecepatan 3 GHz per detik. Akibatnya mata yang melihat proyeksi warna cahaya tersebut menjadi berkunang-kunang, pusing, mual, pingsan, hingga kebutaan. Usai episode ini ditayangkan, diketahui 685 penonton menjadi korban, 375 anak perempuan, dan 310 anak laki-laki dibawa ke rumah sakit dan semuanya mengalami epilepsi. Akhirnya tayangan tersebut dipotong dan di-remake pada beberapa adegan untuk menghindari kejadian serupa terjadi lagi. Pemirsa, siapa nih yang tidurnya kuat banget? Bisa tidur dalam waktu lama. Hati-hati, terkena wabah tidur loh. Bukan bercanda, tapi wabah ini sungguhan ada. Ia merebak di sebuah desa bernama Kalachi yang terletak di Kazakhstan. Wabah ini muncul pada awal 2013. Kala itu beberapa penduduk desa tiba-tiba saja tertidur pulas pada siang hari. Bukan tidur siang biasa ya, karena pengidapnya akan mengalami gejala halusinasi, pusing, daya ingat yang lemah, sampai hilang ingatan. Mulai dari beberapa orang, kini ratusan orang sudah terjangkit wabah tidur di desa terpencil ini. Pantas saja kawasan ini dijuluki Desa Tidur. The Siberian Times melaporkan bahwa para ilmuwan pun dibuat bingung dengan fenomena ini, di mana seseorang bisa tiba-tiba tertidur dalam waktu lama, mulai dari hitungan hari hingga hitungan minggu. Namun kini wabah misterius ini mulai menemukan titik terang. Muncul dugaan wabah misterius ini muncul karena ada beberapa senyawa yang terkandung dalam udara. Senyawa tersebut berasal dari radiasi pertambangan uranium era Soviet yang terletak di kawasan desa. Hingga kini Kementerian Kesehatan Kazakhstan masih melakukan penelitian lebih mendalam untuk membuat desa tidur kembali berjalan normal.